Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Fareji, NIM 12180014, ingin menjelaskan tentang penyewaan rental mobil. Dan di sini seperti yang ada di gambar ini, ada data mobil, laporan penyewaan, data penyewa, dan grafik penyewaan. Nah, ini berikut gambarnya. Ada beberapa mobil dan di sini kita klik data mobil. Nah, ini tampilan data mobil yang akan dijelaskan oleh Arisandi Setiawan. Saya Arisandi Setiawan dengan NIM 12182132. Di data mobil kita mempunyai mobil Avanza, Xenia, Kijang, Alphard, dan minibus. Dan untuk tarif per harinya itu untuk Avanza 250, Xenia 350 per hari, Kijang 300, Alphard 545, dan minibus 795. Nah, batas sewa itu bermacam-macam. Dan untuk denda per hari kalau telat itu ya kita bisa lihatlah sendiri di sini. Nah, untuk menu utama kita kasih hyperlink. Caranya kita klik kanan, pilih link, pilih pitch in this document, pilih menu utama, lalu oke. Oke, selanjutnya saya Fahri Nadil dengan NIM 121822213. Di sini terdapat data penyewanya. Di sini ada nama penyewa yaitu Ahmad, Budi, Dimas, Heru, dan Sanjaya, beserta kolom alamat di sini. Semua data-data ini diinput manual ya, nggak ada rumus di sini. Karena data-data ini juga akan digunakan untuk di laporan penyewaan nantinya. Lalu di sini ada tombol menu utama. Di sini belum ada linknya. Kita tambahkan linknya di sini seperti di data mobil sebelumnya. Kita klik kanan, pilih link, pilih place in this document, pilih menu utama, lalu klik OK. Setelah itu kita coba masuk ke menu utama dengan mengklik tombol ini. Nama saya Fairuz Huzaini, NIM 12182237. Saya akan menjelaskan sheet laporan penyewaan. Ya, di sheet ini terdapat tabel laporan penyewaan yang terdiri dari beberapa kolom. Di antaranya ialah kolom nomor, nama penyewa, alamat, sampai yang terakhir yaitu kolom total biaya. Oke, langsung saja untuk kolom pertama ialah nomor. Di sini nomor kami menggunakan input biasa ya, dari 1 sampai 5. Untuk kolom kedua ialah nama penyewa. Kami akan menggunakan data validation yang diambil dari data penyewa. Nama penyewanya, cara menggunakannya, yang pertama kita blok dulu nih, blok, terus pilih data validation. Ini kan ini value settingan awalnya, pilih ke list, ganti ke list, klik ini source-nya, kita ke tabel data penyewa. Oke, kita blok nih, namanya aja ya, ini yang di blok nama penyewa, nggak usah pakai headernya nih. Oke, nah tadi akan muncul data validation. Nah, seperti ini contohnya. Fungsinya untuk meminimalisir kesalahan. Oke, selanjutnya kolom ketiga ialah kolom alamat. Kolom alamat sini kami menggunakan rumus VLOOKUP yang diambil dari tabel acuannya di data penyewaan ya. Nih, sini data penyewa. Dan dikombinasikan dengan rumus if dan isBlank. Oke, langsung saja saya akan menggunakan rumus atau formula VLOOKUP dulu ya, akan memudahkan. Nanti if dan isBlanknya manual. Oke, sel acuan.
si Ahmad nih atau C9, karena saya akan mengambil alamat si Ahmad. Tabelnya kita ke sini, blok dari nama penyewa sampai alamat nih, blok semua nih, datanya aja ya. Nah, untuk kolom indeksnya nanti sini kita pilih atau masukkan angka 2. Sebab yang kita blok dari nama si Ahmad nih, nama penyewa sama alamat doang ya, 2 kolom doang, dan kolom alamat ada di kolom kedua nih. 2 range-nya 0 di sini atau false. Ya, udah muncul ya. Selanjutnya tinggal kita masukkan rumus manualnya, if dan is blank-nya, yang fungsinya untuk meminimalisir jadi ketika if dan is blank itu fungsinya ketika data yang kita ambil dari tabel acuan itu kosong, misalkan si Budi nih, Dimas kosong tadi alamatnya di tabel data penyewa, maka dia akan menampilkan kosong juga, maksudnya ya kosong gitu, kayak gini tuh. Tapi kalau kita nggak pakai if atau is blank, itu biasanya akan muncul error NA. Nah, makanya fungsinya seperti itu. C9 ya. Oh, ini ada yang kurang. Ada yang kelewat. Kutip 2 kalinya belum. Ya. Ya, ini rumusnya. Ya. Tinggal tarik saja ke bawah. Secara otomatis dia akan mengisi sendiri. Untuk jenis mobilnya di sini kami menggunakan data validation ya. Caranya sama seperti ini, nama penyewa. Kita blok data validation. Please. Kita ke tabel data mobil. Blok nih, jenis mobil aja nih. Dari Avanza sampai minibus. Ya, otomatis ya seperti ini. Ya, sudah semua ya. Untuk tanggal sewa sini kita input manual ya, tapi untuk formatnya di sini kami menggunakan format date data. Nih kayak gini contohnya, kita ke format cell, pilih date, terus yang paling bawah nih 14 Maret ini contohnya. Oke, jadi kita cuman nulis kayak gini nih, misalkan 20 bulan 5 2020, makanya akan muncul seperti ini 20 bulan Mei 2020 karena Mei itu bulan kelima ya. Ya, mempermudah lah, mempercepat penulisan atau input. Oke, saya Fahri Nadil. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari virus. Di sini ada kolom batas sewa. Untuk mencari nilai batas sewanya itu, pertama kita ambil nilai awal batas sewanya dulu menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya kita pilih jenis mobil di sini. Oke, tabel array, tabel sumbernya itu berdasarkan dari sheet data mobil. Kita pilih dari jenis mobil sampai batas sewa. Di sini untuk code index num kita isi dengan nomor 3. Kenapa 3? Karena batas sewa ini berada di pada kolom 3. Kolom pertama jenis mobil, kolom kedua tarif hari, kolom ketiga batas sewa. Kita isi dengan angka 3, lalu false kita isikan di range lookup. False. Kenapa false? Karena kita cukup untuk mengambil nilainya saja. Ini masih berantakan ya dari awalnya. Lalu kita gunakan di sini untuk mendapati nilai akhir batas sewanya. Kita pilih tanggal sewanya. Kita tambahkan. Oke. Ini nilai akhir dari batas sewanya.
kita tambahkan lagi rumus if is blank valuenya F9. Kalau kosong F9 nya maka kita isikan dengan kosong saja. Kalau isi dari F9 tidak kosong maka akan diisi dengan nilai VLOOKUP-nya ini, nilai akhirnya. Oke. Lalu kita isi kolomnya sampai ke bawah. Ini adalah nilai akhir dari batas sewanya. Lalu selanjutnya di sini ada kolom lama sewa. Untuk mencari hasil dari lama sewanya itu kita gunakan rumus H9 dikurang F9. Yap, ini adalah hasil selisih dari tanggal kembali dengan tanggal sewanya. Ini kenapa format selnya bisa nambah sari gini, karena di format sel kita gunakan ini general kutip hari agar belakangnya ini otomatis terisi dengan kata hari. Oke, kita tambahkan lagi rumus di depannya if is blank, kalau kosong, kalau H9 maka isi kolomnya kosong, kalau tidak kosong maka akan terisi dengan selisih dari tanggal kembali dan tanggal sewanya. Oke, kita tambahkan di kolom bawahnya juga. Ini adalah nilai lama sewanya, ini didapat dari tanggal kembali dikurang tanggal sewa. Selanjutnya ada kolom tarif per hari. Untuk mendapatkan nilainya ini kita gunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya kita ambil dari jenis mobil. Lalu sumber datanya kita ambil dari data mobil. Kita pilih dari jenis mobil sampai tarif hari. Lalu untuk call index name-nya kita pilih kolom kedua. Untuk range lookup-nya kita ketikkan false. Oke, sudah muncul di sini. Ini adalah nilai tarif per hari dari jenis mobilnya ini ya. Kita tambahkan lagi rumusnya di depannya. If is blank, kalau kolom E9 nya ini kosong maka nilainya kosong, kalau tidak maka akan mengambil data nilai awal dari tarif per hari ini. Oke. Oh ya, untuk tambahan di VLOOKUP ini kita tambahkan simbol absolut ya, agar nilai VLOOKUP ini tidak berubah-ubah. Berarti di sini kita tambahkan juga simbol absolutnya. Biasanya. Untuk ini tinggal kita tarik ke bawah, maka akan terisi sesuai dengan data mobil ini. Selanjutnya ada kolom jumlah biaya. Untuk mencari nilai jumlah biaya ini kita gunakan rumus E9 dikalikan dengan G9. Maka ini adalah jumlah biayanya dari lama sewa dikalikan dengan tarif hari. Kita tambahkan rumusnya di depan blank G9. Kalau nilainya itu kosong maka menampilkan hasilnya kosong,
tidak, maka akan menampilkan hasil dari kalian lama sewa dengan tarif hari. Oke, kita isikan sampai ke bawah. Ini adalah jumlah biayanya. Selanjutnya ada kolom denda. Untuk mendapatkan nilai dendanya ini, kita gunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya berdasarkan jenis mobil. Table array-nya kita dapatkan dari sheet data mobil. Kita pilih dari kolom jenis mobil sampai tarif denda per hari. Code index name-nya kita isikan dengan angka 4. Kenapa angka 4? Karena tarif denda per harinya ini berada pada kolom keempat. Kolom pertama ada jenis mobil, kedua tarif per hari, ketiga batas sewa, keempat tarif denda per hari. Kita tuliskan angka 4. Lalu range lookup-nya kita tuliskan false. Ini merupakan nilai awal dendanya. Lalu untuk mengetahui penyewa ini terkena denda atau tidak, maka kita tambahkan rumus if. If 9 atau tanggal kembalinya itu lebih besar dari batas sewa, maka dia akan menggunakan nilai dendanya ini yang dari VLOOKUP-nya ini. Kalau tidak, maka kita gunakan skip. Berdasarkan rumus ini, berarti penyewa ini terkena denda. Agar mengetahui total denda yang dikenakan oleh penyewa ini, maka kita tambahkan lagi rumus di sini. Nilai awal dari dendanya itu kita kalikan dengan hasil dari tanggal kembali dikurang dengan batas sewa. Nah, ini merupakan nilai akhir dari dendanya, atau bisa dibilang ini total denda yang didapatkan oleh penyewa ini. Lalu kita isi ke bawah. Di sini ada dua penyewa yang tidak terkena denda. Yang terakhir pada kolom total biaya. Untuk mengetahui total biayanya ini, kita gunakan rumus jumlah biaya ditambah dengan denda. Maka ini adalah hasil dari total biayanya. Kita jumlahkan ke bawah. Nah, ini masih terlihat tidak ada nilainya ini, karena di kolom dendanya ini masih ada strip di sini. Artinya penyewanya ini tidak dikenakan denda. Lalu untuk mengatasinya, kita gunakan rumus if. If kalau penyewanya itu tidak dikenakan denda, maka nilai total biayanya itu hanya akan ambil dari jumlah biayanya saja. Tetapi jika penyewanya ini terkena denda, maka total biayanya itu akan mengambil nilai dari jumlah biaya tambah dengan denda. Kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah hasil akhir dari total biayanya. Ya, perkenalkan, nama saya Bidwi Karisma. Kali ini saya akan membuat tabel pivot pada project UTS kami. Pertama-tama langsung saja kita klik insert, pivot chart, pilih pivot chart dan pilih table rank. Untuk mengisi ranknya ini kita pindah ke tab
laporan penyewaan, drag semua datanya, klik OK, dan sebelah sini ada pivot chart field. Di sini kita checklist bagian data yang tadi untuk ditampilkan tabelnya. Kita klik nama penyewa, jenis mobil, lalu tanggal sewa, tanggal kembali, tarif, denda, dan total biaya. Ini bisa. Di sini kita drag tanggal sewa, tanggal kembali, yang denda kita drag di sini. Kita klik pilih value fit setting, ubah ke zoom, klik OK. Sudah, kita close, dan seperti ini hasilnya.